Bila kita berbicara mengenai hal-hal tentang komunis, pasti yang kita bayangkan adalah peristiwa pemberontakan G30S PKI. Tidak dapat dipungkiri, peristiwa tersebut bisa dikatakan sebagai sejarah kelam di Indonesia pasca kemerdekaan. Tidak aneh, hampir seluruh masyarakat Indonesia membenci yang namanya komunis, bahkan hingga sekarang. Namun yang jadi pertanyaannya di sini, mengapa masyarakat Indonesia membenci komunis? Siapa yang membuat masyarakat Indonesia serentak membenci komunis? Dalam video ini, kita akan membahas hal-hal tersebut. Jadi mari kita simak videonya. Munculnya kebencian masyarakat Indonesia terhadap PKI sudah ditanamkan sejak masa Orde Baru. Komunisme dianggap sebagai akar permasalahan bangsa pada saat tersebut. Propaganda anti-komunis coba dilancarkan pada masa Orde Baru. Salah satu tokoh sejarawan yang berpengaruh dalam propagandanya tersebut ialah Nugroho Noto Susanto. Nugroho Noto Susanto ini memang dikenal sebagai orang yang anti-komunis. Dalam narasi sejarahnya berjudul 40 Hari Kegagalan G30S, di mana isi narasi tersebut menjelaskan bahwa PKI adalah satu-satunya pelaku kudeta tahun 65 dan mencitrakan juga bahwa komunis sebagai ideologi anti Tuhan. Jelas isi narasi buku ini mampu memancing emosi bagi masyarakat Indonesia karena seperti yang kita ketahui, masyarakat Indonesia mayoritas beragama, khususnya agama Islam. Dalam narasi ini juga dijelaskan bahwa militer diposisikan sebagai pahlawan yang berjasa menyelamatkan bangsa dan komunis. Narasi ini pun sempat ditentang oleh 3 akademisi Amerika karena dipandang terlalu subjektif. Namun anehnya, narasi Nugroho ini malah dijadikan narasi sejarah versi Orde Baru. Tidak selesai sampai di situ, proyek indoktrinasi ideologi anti-komunis mulai diterapkan di berbagai pelatihan dan pendidikan di seluruh lembaga negara dan lembaga pendidikan. Bahkan media massa di Indonesia saat tersebut banyak yang bekerja sama dengan aktivis kebudayaan anti-komunis. Pada 1966 sampai 1970, ada 10 cerpen yang terbit di mana cerpen tersebut membahas mengenai peristiwa 65. Di 10 cerpen tersebut diceritakan pembunuhan terhadap komunis dianggap sebagai tindakan yang sah demi membela humanisme. Isi cerpen itu sendiri seolah-olah menggiring pembaca untuk meletakkan simpati pada pelaku kekerasan dan bukan pada korban. Seolah masih belum selesai akan propagandanya, pada 1980, Nugroho mulai menulis naskah film berdasarkan narasi sejarahnya sendiri. Ya, film itu yang kita kenal sekarang sebagai film pengkhianatan G30S PKI. Di film itu seperti yang kita ketahui, komunis digambarkan sebagai pembunuh yang kejam dan menganut ateisme. Penggambaran para jenderal yang disiksa menjadikan PKI sebagai sosok yang sadis. Di sisi lain, militer diceritakan sangat baik dalam film tersebut. Film tersebut jelas mendapat persetujuan dari Soeharto, dan semenjak tahun 1984, film ini seolah-olah menjadi tontonan wajib bagi masyarakat Indonesia, di mana setiap tanggal 30 September, film ini diputar secara rutin di televisi Indonesia sampai tahun 1997. Saya paling kelas 3 SD, kelas 3, kelas 4 SD. Saya ingat banget karena itu kita di kelas dibagikan tiket dan sekolah menggiring kita, membawa kita pakai bus ke bioskop itu. Saya ingat saya mulai waktu saya SD, SMP menjelang SMP menonton film itu di bioskop Rangga Gading. Dari segi kualitas film, ini sendiri menurut sutradara film-film Indonesia menjelaskan bahwa film tersebut sangat cemerlang dan dari sisi sinematik. Adegan penggalian kan itu menarik ya, karena Arifin menggabungkan adegan dengan dokumenter. Ini penggunaan bahasa sinematik yang sangat jitu menurut saya untuk meyakinkan penonton tentang kebenarannya. Beberapa sejarawan berpendapat bahwa film G30S PKI ini merupakan film propaganda tersukses masa Orde Baru pada saat tersebut. Pemerintah Orde Baru adalah pemerintah yang sangat sadar tentang arti penting sejarah ya. Dan kenapa dia berhasil? Karena memang juga tidak ada lagi sumber alternatif yang bisa memberikan gambaran terhadap apa yang terjadi ya. Generasi saat itu kan sedikit hiburannya. TV ya cuma satu-satunya TVRI. Jadi
kalau film itu ditayangkan, ya nggak ada alternatif lain. Kalau mau nyalakan televisi ya nonton film itu gitu ya. Propaganda-propaganda yang diberikan pemerintah Orde Baru saat tersebut jelas sudah cukup untuk membuat masyarakat Indonesia membenci komunis, khususnya PKI. Doktrin-doktrin tersebut masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Kebencian-kebencian terhadap komunis masih bisa kita rasakan sampai sekarang. Karena hal tersebut sangat penting bagi kita untuk memahami sejarah secara objektif. Sekian pemahaman yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita untuk menambah wawasan sejarah kita. Saya Akbar Maulana, pamit undur diri.